Baik pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di Ustaz menjawab dengan tema persiapan menuju tanah suci. Ya. Sebagai muslim yang baik, ya. Yang pertama tadi kita lunasi hutang-hutang kita. Yang kedua kita perbaiki ayat-ayat salat kita. Jangan sampai cara-cara ibadah itu salah. Nanti cara wudu bagaimana, cara salat bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika kita sampai di tanah suci. Yang ketiga sekarang titipkan nafkah untuk keluarga. Nafkah itu untuk anak-anak yang tinggal, ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan dia sebagai mahasiswa misalnya, atau sebagai pelajar. Jangan sampai bapak dan ibunya sudah ke tanah suci, anak-anaknya itu akan gagal kuliah karena tidak ada uang untuk bayar uang kuliah. Itu hal pokok 3. Kemudian apa yang harus kita lakukan menjelang kita berangkat? Jadi harus juga persiapan pakaian-pakaian kita. Harus kita bawa sejumlah pakaian, tapi jangan banyak-banyak. Ya, 3 pasang. Harus kita bawa. Ada buat kenduri sedikit, silakan. Tidak dilarang, ya. Tapi itu bukan sesuatu yang harus. Tidak pernah disuruh oleh agama. Misalnya kita diam-diam tidak ngomong sama orang, diam-diam kita berangkat, itu juga dibolehkan. Tapi kalau kita buat kenduri, kita undang tetangga, orang kampung, lalu kita umumkan bahwa kita ingin menunaikan ibadah haji, kita titipkan keluarga kepada kepala dusun, tetangga, gitu, itu juga dibolehkan dalam agama. Walaupun dibolehkan dalam agama, jangan besar sekali. Jangan sampai kita mentang-mentang pejabat, mentang-mentang pemborong, ya. Lalu kita sembelih lembu 2 ekor. Kenduri apa tuh? Ramai-ramai kali. Cina-Cina pun diundang. Bapak yatim hana diundang. Bapak mulai haji. Itu sudah mubazir. Terlalu besar kendurinya. Karya. Ya, tidak boleh gitu. Ya, jadi sederhana sajalah. Apalagi kita ini yang dikasih sama orang dusun naik haji sama Pak Gubernur. Kita orang miskin. Itulah satu tanda-tanda hari zaman akhir, ya. Karena dikatakan dalam kitab itu di akhir zaman nanti orang beriman itu berbaca macam cara pergi ke haji. Ya, ada saja jalan. Ini termasuk nih jalan-jalan yang diberikan oleh Allah, orang berikan kepada kita, termasuk satu jalan juga itu. Memang ya. Kata pudepu ka pak yang don kajut jak waji yang kajut dengan bapak yang ni bah. Ada jatah, ya. Ada saja. Itulah ketika dia oleh Allah. Memang ada jatah gubernur, ada jatah bupati, ya. Untuk memberi sekian banyak orang yang pantas. Yang pantas karena punya jasanya. Punya jasanya terhadap agama dan negara, gitu, ya. Membela agama Allah. Tetapi kalau seorang gubernur atau seorang wali kota atau bupati menyalahkan amanah itu, justru diberikan kepada saudaranya, kepada teman-temannya, gitu, ya. Itu berat dosanya. Sehingga itu hajat orang itu kan. Kalau diberikan kepada juara-juara MTQ, kepada juara hadis, kepada pimpinan pesantren, dibantu oleh Allah itu. Itu dibolehkan. Dibantu oleh Allah lagi. Tapi kalau diberikan kamu naik haji, kamu tim sukses saya dulu. Padahal preman, itu itu tidak boleh. Gitu. Jadi memang ada jatah dari negara untuk menjaga martabat gubernur, martabat bupati, wali kota, siapa yang ditunjuk oleh mereka, kan. Tapi orang itu pun harus bertanggung jawab dengan Allah. Jangan menunjuki sembarang orang. Kan? Nah, yang keduanya ontai diwa dia haji. Pakai silver and long. Pakai kunci lah mak-mak lah. Penayung. Di motor.
Pak Haji, Pak Haji pakai telur buntung, nyanyi hanya. Gitu. Keberkatan tak ada, Iya. Meleceh-lecehkan. Nah, ini. Ya. Kita termasuk meleceh-lecehkan, bukan melecehkan tentang masalah, itu termasuk meleceh-melecehkan juga. Iya. Ini kan banyak itu dia ditangkap karena pelecehan kan. Iya. Bukan itu aja, ini pelecehan daripada agama ada juga tu. Dia berpulang dari haji, gepiah naga pakai telur buntung. Jak wek-wek tu berkampau. Enggak boleh. Ya. Duk pergi kaki lah. Baik pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah SWT, kita ingin tahu juga ya bagaimana kita berhadapan ya dengan masalah-masalah sosial. Jadi kita akan lihat nanti ya, seorang yang akan naik haji itu tentu akan datang ya. Tamu-tamu juga datang ke rumah. Ya. Walaupun kita tidak undang, mereka datang menjenguk kita, memuliakan kita. Ya. Jadi semua harus kita muliakan. Fal yukrim dhaifah, muliakan tamu. Ada saja rezeki diberikan oleh Allah. Tapi itu orang pergi ke haji itu ada 4 macam. 4 macam, 5 macam. Pertama sekali iaitu betul-betul panggilan Allah. Ya. Kedua panggilan Nabi Ibrahim. Ya. Ketiga panggilan malaikat maut. Ya. Keempat panggilan syaitan. Ini apa betul apa tidak enggak tahu saya. Ini panggilan syaitan ni bagaimana ni? Ini saya kurang paham, bukan maksudnya kurang paham. Maksudnya pendapat sekarang ini bagaimana kok bisa panggilan syaitan? Apakah dia pulang lebih jahat lagi apa bagaimana? Ya, yang jelas kita tidak temukan cerita ada hadis, itu. Ya? Dalam Al-Quran tidak ada. Itu pendapat-pendapat saja. Dalam hadis tidak ada. Yang ada panggilan itu Allah pendapat. dan panggilan Nabi Ibrahim. Ya? Itu juga tidak. Tidak ada juga ya. Tidak. Oh, ya. Yang ada panggilan Allah. Allah. Labbaik Allahumma labbaik itu ya. Kalau panggilan Nabi Ibrahim itu panggilan Allah juga. Ya. Kalau panggilan malaikat maut, panggilan Allah juga. Ya, panggilan Allah juga. Mungkin Ini kalau orang. saya panggilan syaitan itu. Itulah yang kita tidak temukan. Begitu ya. Itu saya rasa begini, yang panggilan syaitan itu orang-orang tak bisa ngaji. Salat pun tak tahu dia. Masalahnya tidak ada di. Tidak ada hadis ya. Hadis. Oh, iya. Mungkin ada pendapat ulama seperti itu. Ya. Kan? Tapi pendapat ulama tanpa didukung oleh dalil, tak bisa juga pakai. Nggak bisa pakai. Bid'ah, Ya. Jadi haji itu yang ada disebut yang pertama itu labbaik Allahumma labbaik. Panggilan Allah itu. Kita mau memenuhi panggilan Allah. Labbaik itu aku memenuhi panggilanmu ya Allah, gitu kan? Ya. Disebut panggilan Nabi Ibrahim itu muradif. Ya. Muradif itu sama dengan apa namanya kata-kata yang berbeda tapi sama dia. Sama juga. Itu karena dikatakan Nabi Ibrahim, saya rasa begini. Ini karena Ka'bah itu yang beliau yang buat. Betul. Maka dipanggil. Dan Nabi Ibrahim juga yang setelah membuat Ka'bah, Nabi Ibrahim yang memanggil. Ya. Disebut panggilan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Allah juga ya. Kemudian ada istilah tadi panggilan malaikat maut. Karena kita meninggal di situ. Itu sebenarnya tidak ada keterangan seperti itu. Tidak ada keterangan. Tapi kalau kita ingin ngomong-ngomong sehari-hari itu boleh. Bisa saja ya. Cuma ketika kita itu minta peringatan ya. Ketika minta dalil sama orang itu nggak ada. Nggak ada. Yang ada panggilan Allah. Labbaik Allah. Itu penting kita catat ya. Ya. Terima kasih Ustadz, bagus sekali Ustadz sudah bertanya itu sehingga menjadi wawasan ya. Ya bagi kita semua. Bagi pendengar yang ada hanya panggilan Allah untuk kita menunaikan ibadah haji. Ya. Apakah kita meninggal di situ atau tidak ya? Jadi pemirsa Aceh TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, betapa pentingnya kita berniat. Innama amalu biniat. Jadi dalam segala niat, dengan niat gitu ya. Tadi harus niat di depan. Ya.
Mungkin Ustadz ingin cerita lagi apa? Ingin bertanya lagi? Jadi begini, lantaran kita lihat sekarang ini kan ada yang posijuk, tepung tawar segala macam. Tapi sebagian ulama mengatakan itu termasuk itu orang-orang itu mengikatkan silaturahmi. Iya. Menguatkan silaturahmi. Ya. Ya. Jadi ada sebagian mereka itu mengatakan tak ada hadis. Iya. Bid'ah. Iya. Sedangkan bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah tidak bisa pakai, ada bid'ah yang bisa pakai. Saya rasa ini termasuknya yang bisa pakai. Ya. Bid'ah hasanah dan bid'ah ghairu hasanah. Ghairu hasanah. Ya. Ya. Jadi itulah. Jadi tentang pesiju atau tepung tawar. Ya. Itu budaya Aceh. Budaya Aceh ya. Pesiju itu budaya Aceh. Ya. Mungkin asal usulnya dari budaya Hindu. Ya, karena Hindu. orang Aceh zaman dulu beragama Hindu. Ya. Kemudian bukan hanya di Aceh pesiju, di seluruh dunia ada. Semua. Ya, saya lihat. Kalau pesiju itu sebagai budaya lalu kita lakukan pesiju itu tidak ada syirik, tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa ya. Bukan bid'ah. Ya. Itu budaya. Budaya. Tetapi kalau pesiju itu dianggap agama, Itu itu baru masalah. Ya. Itu baru masuk bid'ah. Ya. Jadi jangan menganggap pesiju itu bagian dari agama. Ya. Pesiju itu bagian dari adat Aceh. Adat. Ya. Adat. Silaturahmi kan. Adat itu ada yang bertentangan dengan agama, ada yang tidak. Ya. Jadi pesiju ini tidak bertentangan dengan agama. Ya. Karena orang yang melakukan pesiju itu ya tidak menduakan Allah, tidak syirik. Ya. Dan tidak menganggap dia selamat itu gara-gara pesiju itu bukan. Ya. Ini hanya semacam adat. Mungkin pesiju asli waktu beragama Hindu ya menyembah dewa-dewa, meminta kekuatan dewa untuk menyelamatkan. Tapi pesiju sekarang itu hanya tradisi. Ya. Ya. Kepuji tengku doa. Ya. Nah, itu Itu doa ya. Doa kita harus itu. dipisahkan dengan pesiju. Ya. Doa itu setelah pesiju. Keberkatan, Ya. Jadi begitu Ustaz. Silakan Ustaz ngomong lagi. Ya, alhamdulillah. Itulah kita imbau kepada saudara kita itu ada kemampuan ya. Apabila ada kemampuan jangan lupalah kita sisihkan kita punya rezeki itu untuk pergi ke tanah suci. Karena apabila kita pergi ke tanah suci itu rasanya mau kembali lagi. Begitu dahsyatnya tarikannya itu ya. Kesenangan kita tu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berani kita bangun malam ya. Kita pergi ke tanah suci ke masjid-masjid, apakah Masjidil Haram, Nabawi itu di Madinah ya. Apabila kita pergi ke Mekah, kita pergi sambil kita pergi tawaf ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Dan jangan lupa kita berdakwah ya. Karena barang siapa yang mensolat satu waktu saja di Masjidil Haram, ini ada mengatakan 100.000. Ya, betul. Ya, itu dahsyat sekali itu. Jadi apabila kita ada 10 hari di sana, 40 hari di sana kita di Masjidil Haram, janganlah. Ini kita diampunkan oleh Allah SWT dosa kita. Inilah kita mencari sekarang ini sedikit demi sedikit. Kalau dapat kita pergi ke haji. Biarlah kita kembali kepada Allah SWT di haji itu. Ini mungkin ada keberkatan. Itulah kita kumpulkan duit. Ya, sedikit demi sedikit kita ajak saudara-saudara kita, jangan lupa kita beribadah kepada Allah. Jadi kita latih. Sekarang ini sebelum kita pergi itu kita latihkan diri kita. Pergi salat 5 waktu sehari semalam, jangan lupa. Waktu azan berkumandang terus kita pergi. Itu untuk melatihkan diri kita ini supaya kita senang kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini diberikan hidayah, berikan petunjuk, berikan rahmat, diberikan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kita pergi ke Mekah ya, untuk menunaikan haji yang dikatakan rukun Islam yang kelima. Ini kita minta. Nah, sekarang ini itulah kita lihat, saudara-saudara kita banyak sekarang kita berbondong-bondong. Beribu-ribu orang, berjuta-juta orang pergi ke haji. Ini alhamdulillah semua mereka itu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu diampunkan oleh Allah SWT dosa-dosanya.
Itu juga yang dikatakan tadi Pak Ustaz kita mengatakan tadi. Jangan lupa kita tinggalkan ya. Kita punya rezeki itu kepada anak-anak kita berikan nasihat kepada mereka itu supaya jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa tengah pergi ke haji supaya anak-anak yang ditinggalkan ini mengingatkan, mendoakan kepada ibu bapanya. Ya. Karena kita ke sana tu kita berdoa kepada ibu bapa, kepada anak-anak kita. Liwalidayya wali masyaikina wali ikhwanina wali zaujina wali auladina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Semua kita berdoa diampunkan oleh Allah SWT dosa kita dan saudara-saudara kita. Ustaz, ya alhamdulillah. Ada pertanyaan dari Muhammad Nur ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, cukup banyak calon-calon anggota DPR yang tidak bisa baca Al-Quran dan mereka sudah gagal, tidak lulus. Di harian Serambi hari ini nama-nama mereka disebut tidak lulus baca Al-Quran. Apakah berpolitik itu harus mampu membaca Al-Quran? Sedangkan yang mampu membaca Al-Quran pun kalau sudah jadi anggota DPR mereka korupsi juga. Bagaimana ini Ustaz? Allah. Baik Muhammad Nur ya. Bagus sekali pertanyaan antum ya. Sebenarnya membaca Al-Quran itu memang kewajiban kita umat Islam. Harus wajib, harus mampu ya. Harus mampu membaca Al-Quran. Kalau di Timur Tengah, Mesir, Arab Saudi, Qatar itu bukan hanya harus mampu mengartikan. Karena kita ini bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, kita orang Indonesia walaupun tidak mampu menerjemahkan, tapi jangan sampai kita tidak bisa baca Al-Quran. Allah la ilaha. Apakah kita mau naik caleg atau tidak? Al-Quran itu harus mampu kita baca. Ya. Nah, apakah ada jaminan? Ada jaminan orang-orang yang bisa baca Al-Quran itu tidak korupsi? Oh, itu tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan. Banyak sekali orang yang bisa membaca Al-Quran malah menghafal Al-Quran. Kalau tabiatnya koruptor, Tetap koruptor. Karena begitu juga iman. Iman itu seperti air laut ya. Gelombang Sekali tinggi, sekali dekat, sekali enak, sekali sakit kan. Jadi wate mangatnya itu boleh. Inilah nih setan masuk. Setan. Ya, jadi jangan lupa kita baca Al-Quran itu setiap hari. Jangan sepandai-pandai saja, sudah bisa pandai tapi nak baca lagi Al-Quran. Ini setan datang. Iya, ini satu lagi ya. Ini dari Pak Abdullah di Aceh Rayu ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, apakah orang hamil di luar nikah itu setelah ada anak harus kita nikahkan lagi? Wassalam. Pak Abdullah, Aceh Rayu. Bagaimana? Ya, sebahagian ulama mengatakan dikembalikan lagi. Nikah lagi. Dan apabila dia kahwin itu kita tidak bisa kasih wali dia oleh hakim. Karena dia itu lahirnya daripada luar nikah. Itu anak itu. Nah, ini mamaknya yang ditanya. Ya. Suami istri itu. Ya. Setelah lahir anak nikahkan kembali. Ya. Itu pendapat sebagian ulama ya. Ya, sebagian ulama tidak ada. Karena nikah itu satu kali dia. Ada 2 kali. Iya. Begitulah jawabannya Pak Abdullah dari Ustaz Yusridal ya. Ada 2. Ada ulama yang pertama dinikahkan untuk menutupi aib ya. Ya. Setelah lahir anak zina itu dinikahkan kembali. Ya. Ada begitu ya. Yang satu pendapat lagi, lantaran dia sudah hamil karena 2 roji dalam tubuh, tidak bisa dinikahkan, mesti lahir dulu baru nikahkan. Wah, itu yang baik sekali ya. Anak mahu pelung lagi kah? Itu yang berat. Tapi itulah lantaran ulama ini ada yang ringannya macam begitu. Tapi yang paling kuat tu ya, yang jangan dinikahkan tapi mereka itu lahir anak itu. Ya. Tapi Imam Syafi'i membolehkan untuk menutup aib ya. Untuk menutup aib. Ada toleransi ya. Ya. Itu tobat nanti kan? Ya. Tobat apabila dia bisa anak ilmu tobat. Ya. Punya anak ilmu tobat,
Tobat mentong bagi bang. Ini ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya kita mendapatkan wujud Allah? Supaya kita dekat dengan Allah. Iya. Nah, ini berat bagi saya. Saya tidak mampu menjawab nih ya. Jadi yang saya mampu jawab, kita tidak pernah mendapat wujud Allah. Allah itu kita harus yakin Allah itu ada. Iman. Iman. Tapi untuk mendapat melihat wujud Allah itu, sedangkan Rasulullah nak lihat tapi tak tahu. Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah supaya Nabi Ibrahim bisa melihat Allah. Tapi kata Allah tidak bisa. Rasulullah waktu naik 50 waktu sehari semalam, apa dikatakan oleh sahabatnya, apakah kau berjumpa Allah? Ada berhadapan? Ada. Bagaimana bentuk? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Begitu juga Nabi Musa ketika mau melihat Allah. Allah menyuruh melihat gunung Sina. Hancur ya. Jadi kesimpulan kita, manusia di dunia ini tidak mampu melihat Allah. Kapan juga? Kalau mereka takwa kepada Allah dan masuk surga, itu termasuk. Di dalam surga nanti, insya Allah. Ya, insya Allah. Mereka melihat Allah, ya Allah. Terang benderang, hilang, sirna, kecantiknya, wanginya, keindahan hilang, melainkan lezatnya. Kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Tapi sekarang ni banyak ada wujud Allah, sudah tahu dia bentuk Allah. Ini termasuk ni lain ni kita lihat. Itu jangan kita ikut, itu termasuk sesat. Menyesatkan lagi. Ini menarik lagi. Ya. Ini dari Muhammad Nasir. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa rumah-rumah sakit di Mekah dan Madinah itu sangat sedikit orang sakit? Kenapa rumah-rumah sakit di Indonesia ini berdesak-desakan, sangat banyak orang sakit? Gitu kan? Nanti saya jawab ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Nanti kita kembali setelah jeda iklan berikut.